Selamat pagi Smart People semua, kembali lagi di Morning Stock Picks bersama RAB Sekuritas Indonesia. Bagaimana Smart People kabarnya pada pagi hari ini? Semoga Smart People sehat semua ya dan senang bisa kembali lagi mengisi di MSP dan menyapa Smart People semua. Dimana kalau kita lihat ya Smart People akhirnya dalam beberapa hari terakhir IHSG mulai menghijau meskipun dari kemarin ya udah sempat hijau, merah, and then abis itu hijau lagi. Tapi mudah-mudahan ini bisa mengalami hijau yang berkelanjutan meskipun nanti ada beberapa hal yang bisa kita bahas. Seperti biasa, saya Fala sebagai retail analis yang akan menemani Smart People semua pada pagi hari ini. Jadi, bagi Smart People semua yang sudah siap mengikuti Morning Stock Picks pada pagi hari ini, baik Smart People yang ada di Zoom maupun ada di Instagram, tulis di kolom komentar ataupun di kolom chatnya adalah hurra, biar kita semangat semuanya ya Smart People ya. Oke, kita mulai dari yang pertama kita melihat ISG sedikit ya Smart People ya. Kalau kita lihat di sini secara ISG-nya sendiri Smart People memang pergerakannya ya di sini itu sudah mulai ada rebound seperti itu. Tetapi ada beberapa part yang kita perhatikan itu adalah sekarang itu menyentuh di MA 20-nya. Kalau kita lihat nih setelah beberapa kali menyentuh MA 20 breakout and then dia balik lagi. Jadi kita akan perhatikan yaitu di area-area sekarang nih di harga kurang lebih kalau kita lihat di sini Smart People itu di harga 5.923 sampai dengan di area resistance berikutnya di angka 6.079. Ini akan menjadi area resistance cukup kuat. Mudah-mudahan dia bisa break pun kalau ada sedikit technical pullback seperti itu, maka kita akan perhatikan di area fair value gap-nya. Di sini ada dari harga 5738 sampai dengan 5.803 untuk area fair value gap-nya. Tetapi kalau misalnya dia bisa balik ke atas seperti itu atau dia melanjutkan lagi breakout, maka ada potensi kita ke 6.096 karena itu adalah area resistance yang cukup kuat untuk ISG dan itu akan menentukan apakah garis yang kita buat warna ungu ini ataupun dia garis yang warna kuning. Nah, so far ya, ini pergerakannya sudah sesuai dengan yang kita pernah buat dalam beberapa hari ke belakang kayak gitu ya. Itu untuk GSG-nya. Nah, kalau kita lihat secara dia kita punya komoditi ya, memang di sini untuk harga timahnya nih yang lagi naik banget nih SN. Terus kalau kita lihat secara harga nikel yang memang ini ada sedikit rebound, harga emas yang mulai memerah lagi seperti itu, harga koper juga memerah seperti itu dan juga kalau kita lihat harga minyaknya ada sedikit rebound meskipun tipis sekali ya. Untuk CPO-nya ini sudah mulai ada tanda rebound, mudah-mudahan dia bisa breakout di atas 4,566 kayak gitu ya. Itu untuk komoditinya. Dan untuk tiga pilihan saham pada pagi hari ini Smart People seperti biasa yang pertama ya, kita bahas tentang INTP. Nah, ini untuk pilihan saham yang pertamanya, INTP. Nah, untuk INTP-nya sendiri Smart People kalau kita lihat di sini memang sudah dalam beberapa hari terakhir ini dalam kondisi sideways kayak gitu ya. Sideways-nya kalau kita lihat memang secara makin ke sini kalau kita bicarakan tentang tren kan ini downtrend, volumenya besar juga, volume penurunannya masuk ke sideways dengan volumenya yang tidak sebesar sebelumnya kayak gitu. Kalau kita ambil rata-rata ini 2,59 M untuk secara volumenya. Nah, kalau kita lihat di sini ini menjadi hal yang cukup menarik. Dan kalau kita ngomongin tentang broker summary-nya seperti itu, ini kondisinya dalam kondisi distribusi palsu. Start dari 8 Juni, start dari 17 Juni semuanya dalam kondisi distribusi palsu. Actually ini sudah tanda-tanda. Jadi bagi smart people semua yang tertarik membeli saham INTP yang kemarin gagal menembus breakout, ada potensi pullback ke EMA 20-nya. Ini dari harga 4.100 sampai dengan 4140 dengan nilai stop lossnya smart people ini di harga 3820 atau minus 7,2%. TP1-nya di 4440, 7,7%. TP2-nya kita ambil di tengah-tengah gap ini di angka 4660 dan TP3-nya smart people kita ambil di angka 4840 dan TP4 yang terakhirnya di angka 5050 untuk INTP-nya. Itu yang pertama. Pilihan saham yang pertama. Lalu yang kedua, smart people ada saham yang berkaitan dengan Konglo yaitu adalah TPIA. Sebenarnya ada beberapa ya saham-saham dari Papi PP ini yang cukup menarik seperti itu, tetapi ada dua ya, BRPT dan juga TPIA. TPIA ini kan waktu itu kita sudah pernah bahas ya, smart people yang ada di hari Senin kalau tidak salah ya. Itu oh sorry. Di MSP saya yang sebelumnya sebenarnya ini TPIA masuk ke dalam kondisi masuk dalam MSP-nya pada saat itu tapi saya tukar dengan MBMA tapi ternyata TPIA-nya bener jalan kayak gitu kan. Nah, itulah salah satu dilema kalau kita menjadi analis. Nah, kalau kita lihat sekarang untuk TPIA-nya ini memang masih on track. Secara dia punya Broksum oke, secara dia tidak punya fair value gap di area bawahnya kayak gitu. Terus dia breakout dari Fibonacci 50%. Actually good semua. Secara broker summary pun masih dalam kondisi distribusi palsu dari tanggal 17 Juni sampai dengan di hari kemarin. Jadi bagi smart people semua yang tertarik membeli saham TPIA, kita buy on weakness ya. Mudah-mudahan dia ada sedikit turun terlebih dahulu di angka 1815 sampai dengan 1835 dengan nilai stop lossnya ini di angka 1690
TP satunya Smart People ini kurang lebih di angka 1975, TP 2-nya 2070, TP 3-nya 2170. Nah, bagi Smart People yang ingin melakukan HK ya, misalnya ya ini di angka 1885, TP satunya itu masih bisa dapat kurang lebih 4%-an. Jadi untuk hit and run, untuk tektokan ini boleh, dan juga yang melakukan HK ya, kita harus 1 banding 1, maka stop lossnya kurang lebih ini di angka 1795 bagi yang melakukan HK di angka terakhir. Jadi yang melakukan HK itu harus 1 banding 1, oke? Kalau misalnya ke area TP satunya itu kurang lebih 5%, maka stop lossnya juga 5% juga, kayak gitu ya. Itu untuk TPA-nya. Dan yang ketiga, ini ada saham dari Konglo juga, yaitu Papi Senang seperti itu ya. Dan kalau kita lihat di sini ya, untuk minanya sendiri secara dia punya teknikal ada potensi double bottom. Kayak gitu tuh yang pertama. Secara broksumnya distribusi palsu juga, actually good. Terus juga kalau kita lihat di sini dia punya pergerakan harga, dia breakout dari EMA 20. Cuman kalau kita lihat memang ya setiap dia menembus EMA 20-nya selalu balik arah ya. Ini yang pertama, lalu ini yang kedua, yang ketiga nih balik arah semua. Kayak gitu kan. Jadi ada potensi dia pullback terlebih dahulu. Dan bagi smart people semua yang tertarik membeli saham Mina seperti itu, kalau kita ngomongin secara volumenya, ini sudah dalam kondisi sideways dengan volume yang cukup kecil. Karena kalau kita lihat sebelumnya ya, ini ada kapitulasi downtrend dengan volume yang lebih besar dibandingkan dengan volume sideways sekarang. Actually, menurut saya ini cukup bagus. Jadi bagi smart people yang tertarik untuk area buy-nya, ini dari harga kurang lebih 272 sampai dengan 280. Dengan nilai stop loss di angka 254, TP satunya di 302, TP 2-nya di 316, TP 3-nya di 326, dan TP terakhirnya kita buatkan kurang lebih sampai di angka 356 untuk saham Mina kayak gitu ya. Itu tiga pilihan saham pada pagi hari ini Smart People. Sebelum kita masuk ke sesi Q&A, di sini saya ingin menyampaikan informasi untuk Smart People semua di mana kita lagi ada campaign Trade and Win, Trade More and Win More seperti itu Smart People. Jadi ubah volatilitas pasar jadi kesempatan untuk menang. Raih hadiah bulanan berupa MacBook dan RDN 2 juta plus grand prize mobil Jeko G5 Premium seperti itu ya. Cek detailnya di poster yang ada di sosial media RAB Sekuritas Indonesia. Di situ ada TNC-nya juga. Smart people boleh baca seperti itu di sana ya. Ada di IG dari RAB Sekuritas kayak gitu. Oke. Kita masuk pada sesi Q&A. Kita mulai dari yang pertama Smart people di sini. Bagi Smart people di Zoom ataupun di Instagram, langsung saja tulis pertanyaannya kita bahas. Di mana di sini kita lihat ada dari Pak Usman ya, langsung nih, langsung yang pertama nih Pak Usman seperti biasa ya, ada NRG. Nah, untuk NRG-nya sendiri actually ini kemarin sempat kita bahas ya, tapi waktu itu kita bahasnya adalah kita wait and see di area supportnya waktu itu di angka 1105 sampai dengan 1130, tetapi akhirnya dia breakdown di bawah karena kita tahu sebenarnya bahwa energi adalah saham minyak ya kayak gitu, dan harga minyaknya memang lagi turun terus, jadi memang katalisnya ini masih cukup kurang, tidak sebanyak sebelumnya. Dan kalau kita lihat juga untuk NRG sekarang ini dia berusaha untuk menembus EMA 10. Jadi bagi smart people yang tertarik membeli saham NRG, ini bisa buy on breakout dengan nilai stop loss-nya ini kurang lebih saya berikan di angka 1020, oke, 8,5%, dengan TP satunya ini kurang lebih di angka 1250 atau 12,56%. Dengan TP2-nya ini boleh kurang lebih di angka 1315 seperti itu untuk NRG-nya. Nah, tapi perhatikan untuk UK Oil-nya. Kalau memang dia ada kenaikan, so ini bisa menjadi katalis positif. Tapi kalau misalnya harga minyaknya lagi turun terus, maka itu bisa menjadi katalis negatif juga untuk NRG tambahan saja. Kayak gitu ya. Alright, sorry Smart People. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di sini ada dari Smart People di Instagram. Oh, kebetulan nextnya kita bahas Ratu abis ini ya. Karena Ratu ada yang menanyakan dua orang nih, kayak gitu. Oke. Nah, untuk MEDC-nya, kalau kita lihat di sini dari Smart People di Instagram ada yang menanyakan tentang MEDC. Kalau kita lihat memang dia lagi berusaha untuk menembus MA 20. Karena kebetulan MDC sama energi itu kan sama nih ya, sama-sama di bermain di komoditi minyak kayak gitu kan. Harga minyaknya pun kalau kita lihat kurang lebih sama pergerakannya, tadi baru mulai rebound juga, MDC pun juga sama. Jadi untuk MDC kalau saya lihat di sini harga minyaknya juga masih belum kemana-mana, volumenya kemarin kenaikannya masih kecil. Perhatikan kita bisa wait and see kurang lebih di area 1060 sampai dengan di angka 1080. Itu untuk area wait and see-nya. Tapi kalau dia berhasil breakout daripada EMA 20, actually bisa dipertimbangkan yaitu buy on breakout. Ini kurang lebih dari harga breakoutnya ya. Ini di harga 1125 which is MA 20-nya kayak gitu ya.
dengan stop lossnya kurang lebih di angka 1050, TP1-nya kita ambil di angka 1200, TP2-nya boleh di 1270 kayak gitu. Bagi yang ingin melakukan buy on breakout di saham MEDC. Karena kalau kita lihat di sini ya, konfirmasinya masih cukup kurang, kenaikan kemarin tanpa volume. Kita bisa lihat kok, volume sebelumnya itu lebih besar ya. Ini volume kemarin kenaikan kecil sekali, sedangkan volume penurunan dan yang hari-hari sebelumnya itu besar-besar sekali. Jadi ini perbandingannya tuh tidak apa ya, tidak serasi kayak gitu kan. Jadi kita maunya tuh dia ada naik ya, ada rebound tetapi dengan volume kayak gitu. Karena kalau tanpa volume, kata orang Korea namanya samjubong atau sama juga bohong kayak gitu. Oke, itu untuk MEDC-nya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan Smart People. Tadi kita bahas Ratu ya, karena Ratu ini tadi sudah saya janjikan kita bahas berikutnya. Ada dua Smart People dan untuk Ratu sendiri saya ucapkan selamat bagi Smart People yang ikut di MSP karena ini kita sudah kena sampai di TP5 yaitu di angka 5.525 kayak gitu kan. Jadi ini naiknya sudah cukup kuat seperti itu dan untuk sekarang actually untuk Ratu sendiri kemarin itu masuk dalam screener saya jadi masuk dalam kondisi akumulasi kayak gitu kan dan kalau kita lihat dia ini secara teknikal baru menembus MA60 which is good untuk Ratunya itu sendiri dan kalau kita lihat juga di sini biar kita hapus dulu deh biar bersih lagi gitu kan biar enak kita lihat di sini kita buat lagi Fibonacci yang baru. Sekarang ini dia sedang berusaha untuk menembus Fibonacci 61,8%, which is adalah Fibonacci Golden Ratio. Jadi bagi smart people semua yang tertarik membeli saham Ratu, karena kalau kita lihat di sini ya, setiap ada MA60 dan juga Fibonacci 61,8%, ini selalu ada pullback kayak gitu kan. Ini pullback lagi kemarin sedikit, ini juga belum berhasil menembus kayak gitu ya. Untuk area buy-nya, di sini kita bisa berikan untuk area entry buy kurang lebih dari harga ini adalah konservatif ya smart people ya. Kita ada harga 5150 sampai dengan di angka 5350. Saya mau ngambil agak lumayan gede area buy-nya nih. Oke, 5275 deh di sini untuk area buy-nya. Lalu dengan nilai stop loss Smart People ini kurang lebih saya ambil di MA20-nya di angka 780 boleh. Dengan TP1-nya Smart People di sini saya berikan kurang lebih di angka 5.850. Jadi kalau Smart People ingin HK, ini masih dapat kurang lebih 5,8% kayak gitu ya. Itu untuk Ratunya TP1-nya di situ di 5850. Lalu untuk TP2-nya kita ambil kurang lebih di angka kita ambil area support ini di 6150 17,7%. Dan TP3-nya ini kita bisa pertimbangkan di area 6425 di sini kurang lebih ya, 425 kayak gitu ya. Itu untuk Ratunya. Jadi sebenarnya Ratu ini kan memang dia membentuk double bottom kayak gitu kan. Cuman dia belum breakout daripada dia punya neckline. Neckline-nya itu kurang lebih double bottomnya di sini, yaitu di angka 5750. Makanya sudah tersentuh nih kemarin nih. Cuman akhirnya balik lagi ada pullback kayak gitu kan. Jadi resistennya cukup kuat. Ada neckline, ada Fibonacci 61,8% dan juga ada MA60. Mudah-mudahan bisa valid breakout dari MA60-nya and then valid breakout daripada Fibonacci-nya. Kayak gitu ya. Itu untuk saham Ratu. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya dari Smart People di Instagram. Di sini ada DSSA ya. Wah, DSSA ini kemarin kita rekom juga untuk DSSA itu. Actually cukup bagus ya. Dia punya pergerakan, dia lagi sideways, tetapi memang secara volumenya kecil. Dan kalau kita lihat ini lagi main di situ-situ saja. Secara broker summary pun ya, ini kondisinya dalam kondisi akumulasi tipis sekali, tidak begitu besar untuk akumulasinya. Jadi bagi smart people semua yang tertarik membeli saham DSSA, ini kita bisa perhatikan di buy on support. Untuk area supportnya ini kurang lebih dari harga 750 sampai dengan di angka 775. Perhatikan di sini. Apabila ada breakdown, maka kita tunggu kita out terlebih dahulu seperti itu. Untuk area stop lossnya daripada DSSA ini kita ambil kurang lebih di angka saya ambil di 10 persenan deh kalau untuk DSSA ini di angka 680 9,9% kayak gitu ya. Ini untuk DSSA-nya. Lalu untuk TP1-nya karena menuju TP1 pasti sudah tinggi sekali nih kurang lebih 9 persenan. Maka saya naikkan untuk TP1-nya ini kurang lebih di angka 800. Kita ambil angka bulat ya di 880 deh. Ini angka bulatnya 880 mana sini? Oke. 880. Ini kurang lebih ada 15,8% kalau dari area entry buy, tapi kalau dari HK-nya itu masih dapat 7,3% kayak gitu ya. Untuk TP2-nya kita ambil ini di area resistance yaitu 910. Ini untuk area TP2-nya. TP3-nya kita ambil mendekati area gap ya. Ini di angka 945. Dan TP4-nya yaitu tutup gapnya di angka 1010. Ini untuk DSSA-nya. Kayak gitu semua people ya. Itu untuk DSSA-nya. Oke, alright, Smart People. Karena 1 menit lagi kita harus siap-siap menghadapi market, kayak gitu kan. Dan kebetulan pertanyaan dari Smart People so far di sini terjawab semua. Oh ya, di sini ada Dewa. Dewa sedikit ya.
sedikit deh, biar semua pertanyaan dari Smart People terjawab kayak gitu kan. Dewa, perusahaan emas mau breakout MA20, actually kita masih tunggu apabila ada valid breakout actually good, tapi kalau enggak kita bisa tunggu di area sini nih. Set. Oke, di 298 sampai dengan 306 ini adalah buy on weakness. Ya, ini area fair value gap juga. So far value gap ini lagi rame terus ya, terkena terus nih seperti itu. Stop lossnya bagi supply yang tertarik ini bisa di angka 278 dengan TP satunya bisa ambil di area original fair value gap. Ini kurang lebih di 338 kayak gitu ya. Jadi kalau yang ingin melakukan HK pun ini kurang lebih dapat 6,2%. Untuk TP2-nya bisa pakai di area 356 dan TP3-nya di 372 kayak gitu. Itu untuk dewanya ya. Alright, ternyata terjawab semua pertanyaan dari Smart People semuanya. Thank you so much untuk Smart People yang sudah join Morning Stock Picks pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi insight tambahan untuk Smart People semua. Tetapi saya ingatkan lagi, kita lagi ada campaign Trade and Win ya, Trade More and Win More. Untuk informasi selengkapnya boleh cek di Instagram atau sosial media dari RHB Sekuritas Indonesia kayak gitu ya. Thank you so much Smart People semuanya. Semoga Smart People sehat semuanya. Disclaimer on untuk semua trading plan yang saya berikan pada pagi hari ini. Sesuaikan lagi dengan strategi, dengan money management, dengan risk management dari Smart People semuanya. Oke? Karena keputusan jual beli saya balikan lagi ke Smart People semuanya. Kayak gitu ya. Alright, thank you so much untuk Smart People. Sehat semuanya. Sampai jumpa lagi di Morning Topics. Have a good day, have a nice day, dan juga bye-bye. Sampai jumpa di Morning Topics berikutnya. Thank you.